Jadi gue aware sama suatu hal yang namanya information overexposure. Oke. Security selalu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Semakin nyaman, semakin less secure. Semakin secure, semakin gak nyaman. Manusia azas praduganya tak bersalah dulu Salah ya. dulu, semuanya satu dulu. Oke. Setelah lu kenal baru di 0, 0, 0, 0. Oh. Kalau di security semua 0 dulu. Lu gak bisa jadi satu ya lu gak akan bisa. Gua aja gak berani connect wifi kantor. Itu wifi kantor, sebelah kanannya ada. Lu pesen Grab aja, pasti harus allow contact list. Bisa ngakses foto lu, bisa ngakses kamera lu. Nah itu tergantung. Password is what you know. To FA is what you have. Oke. Lu tahu. Liu, se, san, ol, i. Apalah itu. Gila, gue di distract pembukaannya baru kali ini. Apalah itu. Podcast gue udah banyak loh. Semua pembukaannya kayak gitu semua. Oh, gitu. Gue skip ketahuan ya. Gue ketahuan gue punya skip berarti. Oke. Balik lagi di podcast orang biasa. Yoi. Ini podcast tempatnya orang-orang biasa, bukan tempatnya orang terkenal, bukan artis. Karena ini bukan podcast biasa. Oke, sekarang tamu gua I Putu Indra. Halo. I-nya itu sebenarnya apa sih? Kenapa sih di Bali itu ada I? Jadi kan ada kasta-kastaan. Jadi katanya kalau kasta Sudra itu yang paling bawah, itu petani dan penjual itu ada I depannya biasanya. Terus naik lagi itu kalau nggak salah namanya Brahmana. Brahmana itu Waisa, Brahmana. Terus paling tinggi itu yang bangsawan lah gitu. Nah, I itu cuma nandain kalau dulunya nenek moyang itu gua itu dari kasta Sudra. Oh, berarti ada orang Bali yang depannya nggak I? Enggak, banyak. Oh, banyak ya? Kayak anak Agung siapa gitu. Oh. Kan ada pemain basket Loli, anak Agung Bagus Dwipayana kalau nggak salah namanya. Oke. Bukan. Oh, itu mah senior kita ya. Anak 99 ya. Bukan Loli. Ya itulah, itu bangsawan tuh. Ketahuan lah gitu kalau namanya kayak anak Agung AA gitu. Oke. Gitu. Kalau anak Agung bangsawan. Kalau lu bangsawan. I itu apa? Kasta Sudra tadi? Iya, paling bawah lah. Petani paling bawah. Dulunya gitu lah. Berarti kalau Imade, Inyoman itu sama ya? Nah, iya, dari kasta yang sama tapi urutan lahirnya yang berbeda. Oh. Putu itu anak pertama, pasti. Anak pertama pasti Putu. Putu itu anak pertama. Nah, anak kedua bisa Made, bisa Komang. Oke. Nah, anak ketiga gue lupa, anak keempat itu Ketut pasti. Nyoman tuh anak berapa? Nyoman itu bisa anak kedua ya, om gue Nyoman anak kedua soalnya. Oh gitu. Berarti udah nggak terlalu ini kali ya, nggak terlalu strict. Pasti ya, nggak terlalu strict ya. Pasti bro. Oh pasti ya. Pasti, itu pasti urutan tuh harus bener namanya. Oh, soalnya okay, gini, om gue suka bilang kalau namanya nggak sesuai dengan urutan lahir itu hasilnya sikapnya akan berbeda. Misalkan anak kedua dikasih nama anak keempat, itu bakalan manja banget gitu. Oh gitu. Pantesan banyak banget nama Putu ya. Banyak, karena tidak semua anak pertama namanya Putu. Gila, tapi ngomong-ngomong, buat yang belum tahu, Indra teman kuliah. Iya. Teman kuliah dulu waktu gua di IT, di Institut Teknologi Indonesia. Yoi, muncul. Dan kita sudah berapa lama kita nggak? 17 tahun, Ra? Iya ya, 2004 ya terakhir ketemu pas wisuda ya malu ya. Iya, dari sejak lulus kita nggak pernah ketemu. Yoi, ini gara-gara dicolek Tata aja nih. Iya. Dan gue nggak boleh tahu loh, ketika gue manggil dia kesini, gue nggak boleh tahu, Ndra, bagi data lu dong, Ndra. Anjing. Ini orang lebih insecure dari cewek bangsat. Jadi gini tak ceritanya. Sekarang ini kan udah mungkin 5 tahun ke belakang ini gue tuh nyangkulnya lah di dunia security. Security itu di IT security IT maksudnya. security. Okay. Nah, jadi kita kan banyak tuh kayak menangkal serangan dari geng apa
menakal serangannya. Kalau ketahuan siapa yang nakal, apa yang dicari? Ya orangnya langsung gua nih orang nih, gua bikin exploit capek-capek, dia yang ngeblok nih gitu. Nah, untuk menghindari seperti itu, kita security people lebih baik stay anonymous. Oh gitu. Malah kadang nggak ketemu di LinkedIn, nggak ada, ini nggak ada. Tapi kalau kayak gue gitu, tiba-tiba gue ngapus Facebook gue atau apa, pasti kan keluarga, kenapa? Gue nggak mau sampai segitu juga. Jadi yang itu nggak apa-apa deh, udah jalan sekarang soalnya ada friend listnya udah nyangkut keluarga. Tapi kalau yang ini, yang kayak yang lain-lain gitu, gue nggak punya Instagram, gue nggak punya. Gila. Padahal tadi dia cerita anaknya pengen jadi YouTuber. Iya. Bapaknya ansos. Antisosial. Enggak, tapi emang butuh se-insecure itu ya di dunia IT security ya? Seandainya gini, ada satu serangan yang dilakukan oleh mafia dari luar negeri. Contohnya nih ya, salah satu contohnya itu, lu percaya nggak kalau hacker bisa jadi pembunuh bayaran? Hacker bisa jadi pembunuh bayaran. Iya. Secara nggak langsung percaya gue. Nah, Secara nggak langsung. ya, tapi how? Kira-kira ada bayangan nggak? Nggak punya gue. Nah, jadi gini bro, di Eropa sana semua kan udah computerized. Nah, jadi si hacker ini menghubungi si A, terus menghubungi si B, si A sama si B ini lagi bertarung lah ceritanya, lagi gontok-gontokan lah ininya bisnisnya gitu. Oke. Dia bisa bilang, A, gue bisa matiin si B nih di akhir tahun. Ngomong juga ke B, B, gue bisa matiin si A akhir tahun. Salah satu kan pasti ada yang nggak percaya kan? Oke percaya, bayar gitu. Apa yang dilakukan? Si hacker itu dia bikin email palsu awalnya. Email palsu bilang kalau misalkan A, lu harus check up nih ke rumah sakit X. Nah, which is Jakarta Selatan banget. Yang mana si hacker itu sudah menguasai infrastruktur di rumah sakit X. Nah, datang nih A ke rumah sakit X. Pas dicek nih, medical check up, sehat. Si hacker yang merubah. Ternyata Mr. A ini kena malaria misalkan, harus dirawat malam ini. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Dirawat dong. Udah masuk dirawat. Malamnya dibilang trombositnya turun nih. Mr. A harus masukin darah. Darahnya Mr. A misalnya A, masukin darah B. Apa yang terjadi? Pengentalan darah. Paginya Mr. A udah nggak ada bro. Nah, kita melakukan forensik itu. Oke. Kita nemuin nih. Wah ternyata jaringan ini. Kalau misalkan ketahuan itu gua. Oh. Berarti sih istilahnya lu tuh sebagai penyidik ya? Ya bisa dibilang kayak gitulah. Iya. Atau melakukan tugas forensik. Juga pernah dari handphonenya disita oleh badan negara, terus di forensik, di clone, diambil data-datanya ada apa aja. Seandainya yang punya handphone itu tahu gue yang ngeforensik, ya mungkin bisa kena ancaman macam-macam lah gue. Gitu sih. Iya. Tapi emang serangan kayak begitu ya, itu kan yang nggak kepikiran di kita ya. Yang lu ceritain itu kan gue nggak pernah kepikiran tuh sama sekali. Iya. Iya kan? Nah maksud gue gini, ada ya orang yang kerajinan mikirin kayak begitu Ada, gitu ya. banyak macam-macam. Banyak ya? Kan kalau lo pikir hacker itu kayak di film-film tuh buka laptop, woi masuk nembus, enggak itu omong kosong itu. Enggak, hacker itu semakin jago seorang hacker itu semakin lama dia tinggal di satu infrastruktur tanpa ketahuan. Nah, itu baru jago. Berarti dia sudah menguasai infrastruktur di Udah. mana-mana, cuma dia diem aja. Diam aja. Sampai ketemu. Hari haknya baru tek gitu. Misalkan ya kayak yang waktu itu diselidikin ada ATM di salah satu bank besar di Indonesia yang 60%-nya itu udah terinfek malware.
Oke. Malwarenya tuh tau nggak bisa buat apa? Oke. Buat restart mesin ATM-nya. Apa yang terjadi pada saat mesin ATM nge-restart? Apa? Nge-reset, bukan reset. Itu cash uangnya keluar semua, bro. Kok bisa? Nah itu dia, malwarenya kerjanya seperti itu. Oh. Nah, jadi dia bisa cash out semua. Ini kejadian di Thailand. Thailand sempat cash out tuh. Nah pas di Indonesia sebelum cash out udah ketahuan. Langsung tuh semua ATM langsung di ghost ulang. Jadi Indonesia ke prevent, nggak sempat kejadian. Nah itu, lu bayangin satu negara 60% ATM-nya keluar duit, chaos lah negara kita. Iya dong. Nah, itu jadi pasti cari, oh dapet nih, oh ini, oh ternyata ini, oh ini udah ada dari tahun 2000 sekian gitu, udah. Jadi di match ulang ATM itu semua. Oke, berarti tugas lu itu ini ya, benar apa kejahatan cyber? Ya, cyber security. Untuk supaya lu menanggulangi kejahatan agar tidak terjadi di customer gue lah. Gitu. Agar tidak terjadi. Iya. How to prevent. Zaman sekarang ya orang kan, apalagi kayak kita pengguna, kita user, kita kan tidak terlalu peduli sama hal-hal kayak gitu. Betul. Iya kan. Apalagi sekarang orang sosmed udah di mana-mana. Betul. Mengeksplor data diri itu sebegitu mudahnya saat ini. Betul. Dan menurut lo sebagai orang security itu sangat berbahaya kan? Sangat berbahaya. Nah itu gimana, Ndra? Lo ngadepin situasi yang kayak gini sekarang? Jadi gini, kan ada tipe-tipe phishing namanya, phishing. Gitu jadi banyak yang pertama lewat spam email. Nah, yang kedua itu lewat kalau di sosmed gitu kayak di Facebook kan suka ada tuh tagline misalkan nama alien lu adalah nama tengah lu ditambah nama makanan terakhir yang lu makan gitu. Itu kan lu dapet nama tengahnya. Mungkin nanti berapa minggu kemudian keluar lagi tanggal lahir leluhur lu adalah tanggal lahir lu ditambah 25 misalkan. Nah, itu kan dapat tanggal lahir lu. Hacker tuh seperti itu, tak. Social engineering nggak kayak di film gini tuh. Oke tembus, oke ini dapat ininya enggak. Oke. Nah setelah itu kan dia dapat tuh nomor telepon, nama. Apa yang terjadi selalu orang udah punya nomor telepon lu, nama ibu kandung lu, nama lengkap lu. Gila ya. Udah, OTP-nya bisa dipindahin ke si penyerang. Atau banyakan tuh kalau di luar tuh ini pamer billing makanan. Oh ya? Jadi pada saat dia pamer tuh foto billing makanan, ternyata di belakangnya itu ada kartu kreditnya masih nongol. Kan kelihatan tuh nomornya 16 digit lengkap. Lu tinggal nyari CVV yang di belakangnya aja. Atau ya lu bisa buat purchase keluar kan. Tapi sekarang udah canggih sih. Orang kan udah ada ininya. 2FA, Two Factor Authentication kan pada saat lu transaksi dengan itu dengan nomor kartu dia akan nanya nih gue ngirimin OTP ke nomor lu, tolong berapa OTP-nya. Sekarang udah bisa ke prevent. Tapi menurut lu sekarang udah aman belum? Gak pernah ada kata aman, tak? Gak pernah ada kata aman. Nih jadi seperti gue di zaman kuliah itu dosen gue selalu bilang security is all about three things: people, process, technology, and people is the weakest link. Nah, jadi kalau teknologi itu mungkin lu pasang firewall, lu pasang anti DDoS, bla 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 bla. Pada saat lu itu setup itu angka 1, itu akan jadi angka 1 sampai lu mati. Gak akan ada bisa ngerubah. Nah, proses, misalkan flow, itu juga akan berubah. Nah, people itu gak mau dimanipulasi. Nah, contohnya pada saat lu ditelepon, atau mungkin gak lu ya, orang tua lu atau ya orang yang udah berumur tuh biasanya gampang tuh kenanya. Kayak tiba-tiba ditelepon, halo iya nih saya ini temannya Adri, saya dari kampusnya Adri ini mau nanya nih kira-kira ininya kerja di mana ya sekarang ya, bla 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 bla. Adri tuh lahirnya 1 Januari 80 ya. Dia bilang, oh bukan sekian. Nah dapat tuh nama lu, tanggal lahir lu, udah gitu, nomor teleponnya sekian gak sih? Oh enggak gitu, nomor telepon itu sekian. Nah itu dapat tanggal lahir, udah tinggal ngeriset aja nanti ke apa namanya ke tempat ininya lah, handphonenya, atau lu bisa aja social engineering dari telepon
tanya kan, dapat nama ibu kandung, dapat ini ya nih, saya Adrinata, nah nomor telepon saya ini, saya mau ganti dong nomor rekening saya, nomor teleponnya ke nomor yang ini ke nomor yang baru saya, sekian. Lu sering nemuin itu case-case kayak begitu? Banyak, apalagi di banking. Lu biasa nanganin security di mana aja? Dulu tadi lu bilang lu di bank kan? Banking ya. Nah, kejahatan bank tuh kayak yang tadi lu sebutin. Iya. Itu kan udah sering terjadi tuh. Ya. Nah, sekarang contoh kejahatan di bank apa lagi tuh? Banyak. Ada lagi fraud. Jadi di banking itu semua aplikasi itu ada maker, checker, approval. Oke. Misalkan lu mau lu ke bank, lu mau transfer dana. Nah, itu kan diketik tuh. Itu si maker. Nah, ada lagi si checker. Yeah. Checker itu memastikan lu itu orang yang benar, dananya sekian. Udah KYC atau belum? Know your customer, ditanya ini dana dari mana, bla bla bla. Udah nih, maker, checker. Mungkin kalau cuma dalam negeri cukup sampai checker. Kalau keluar negeri ada approval. Oke. Nah, maker, checker, approval. Kira-kira bisa fraud nggak bro? Kejadian kayak gini? Nggak tahu gue. Oh, nggak tahu. Bisa bro. Bisa ya. Tiga orang ini sekongkolan. Itu mah bukan cyber security dong itu. It is. Termasuk social engineering. Oke. Iya. Jadi pada saat 3 orang ini sekongkolan, ya udah jadi si tellernya sekongkolan, supervisornya sekongkolan, kepala cabangnya sekongkolan juga. Oh gitu. Iya, bisa. Nah, lu waktu di bank itu nanganin apa? Semua hal-hal kayak gitu. Hal-hal kayak gitu? Iya. Atau kayak inilah data nasabah keluar. Wah itu juga banyak tuh kejadian kayak gitu. Oh, data nasabah keluar. Ya, itu kayak kan data-data nomor telepon gua gitu confidential. ya. Tiba-tiba bank lain nelpon nawarin kartu kredit, padahal harusnya lu nggak pernah apply ke bank itu. Itu internal. Banyak, akhirnya ketahuan. Dia pas udah ketik di Excel, dikirimnya ke email pribadinya dia. Udah, kan ada logs-nya tuh di proxy. Tapi kita nggak bisa handle dong, Dra, yang kayak nggak gitu, bisa, kayak begitu. itu internal. Internal yang kan? banking bank itu sendiri. Makanya lu bilang tadi internal fraud ya? Internal fraud. Oh, penipuan dari dalam. Nah, yang dari eksternal juga ada, tak? Contohnya nih yang lagi ngetren dulu itu Carbanak Gang namanya. Dia itu sampai bisa mindahin berapa juta dolar gitu. Itu dari satu negara, terus puter duitnya ke Amerika. Pokoknya terakhir tuh di Filipina uangnya di cash in sama dia sampai berapa juta. Nah, tapi itu emang well timed, well prepared, well execute gitu. Jadi pas lagi hari libur nasional di hari Jumat, itu mulai attack spamnya. Apakah gue dapat spamnya? Gue dapat. Apakah spamnya seperti spam biasa? Enggak. Spam biasa itu kan biasanya deal valued customer, bla 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 bla. Tolong lu klik link ini kalau lu nggak mau ke reset passwordnya atau gitu. Nah dari si Carbanak Gang ini sebut nama gue bro, tapi dia salah. Dear Mr. Iputu, nggak ada yang manggil gue Iputu. Nah di situ gue langsung ting, wah ini nggak mungkin nih. Akhirnya gue langsung kasih tahu, ini kita jebol nih spamnya nih. Wah dicek, wah ternyata ada jutaan per detik, jutaan email spam per detik yang diblok. Nah itu kan risknya udah tercover. Nah ini ada residual risk, ada beberapa memang yang lolos. Nah yang lolos kan kita trace siapa sendernya, apa ininya, alamatnya. Di situ kita whitelist, kita blacklist satu-satu, blacklist. Akhirnya dari jutaan jadi ribuan, jadi ratusan, jadi puluhan. Pas puluhan gue baru bisa tidur nyenyak. Jadi awalnya dari spam ya? Spam email, hati-hati tuh. Jadi harus diperhatiin juga spam email seperti apa. Terus ada juga dari aplikasi. Misalkan lo dapat email dari salah satu bank, terus dia bilang lo harus update ini lo mobile banking lo. Nah pada saat diklik dia nggak keluar ke Google Play atau ke App Store, tapi dia download sendiri. Nah itu kemungkinan besar itu hacker. Kalau lu udah login di aplikasi itu aplikasi udah ditemper codingnya, udah ditambah-tambahin lah. Nah itu bisa transaksi sendiri tanpa lu mencet apa-apa. Oke. Berarti lu ada di garis depan sebelum spam itu masuk ke user-user ya?
Perimeter namanya. Gue berdiri di perimeter. Gila. Lu nanganin kayak gitu ya. Itu masih sepele lah ya kalau di bank. Sepele. Sepele ya. Nah sekarang ini kan lu kerja di benar-benar di perusahaan security. Security kan? ya betul. Makanya lu sampai ngapus Instagram. Iya. Lu sampai LinkedIn aja nggak ada. LinkedIn aja nggak ada. Gue hapus LinkedIn. Kalau di ngelamar kerja gimana caranya itu nggak ada? Wah itu. Jadi gue aware sama suatu hal yang namanya information overexposure. Oke. Jadi informasi gue tuh terlalu mudah didapat gitu. Sering dapat telepon nggak jelas. Wah, gue bilang, wah ini dari LinkedIn nih jangan-jangan. Tapi semenjak LinkedIn gue hapus, gue nggak dapat lagi tuh telepon nggak jelas dari bank apa, dari apa. Tapi kan nggak apa-apa, Ndra, di telepon kayak gitu kan kita kan nggak semua orang menjahat dong. Ganggu aja tak lagi ini tau-tau mau nawarin pinjaman ini lu nggak mbak ini tuh mau nawarin. Ya tapi itu kan kalau kita bikin kartu kredit juga begitu pasti. Bikin sekali, besoknya ditawarin di mana-mana gitu. Ya itu, datanya leak. Tapi maksud gue untuk prevent itu nggak melebar, ya itu yang gue lakukan. Oke. Malah jadi ansos ya? Nggak ansos juga sih. Oh masih ada Facebook tak gila lo. Oh iya. Nggak sampai segitunya juga. Jadi cuma Facebook yang lo pertahankan Cuma ya Facebook sekarang ya? Iya. Gila. Dulu lu padahal awalnya nggak dari situ kan? Dari sejak kita lulus itu kan? Iya, gua dulu programmer tak. Hah? Dulu programmer? Programmer gua, sama kita programmer. Coding juga dong lihat dulu. Coding. Tapi semenjak gua tahu apa yang namanya drop CR apa. Gila gua nggak bisa nafas nih, yang ini baru kelar ini dapat lagi terus ngedit. Aduh ini kayaknya. Apaan drop CR? CR customer request. Oh, customer request. Perubahan font ini jadi ini, terus atau perubahan bisnis proses ini jadi begini. Iya. Kan? Emang gitu sih. Iya kan emang duitnya kan di situ kan kayak apa? Gue pernah baca tuh di salah satu bank dia bilang implementasi aplikasi itu mencapai 99% dalam kurun waktu 3 bulan gitu. Tapi it will takes forever to close the other 1% gitu. Kalau implementasi aplikasi itu mencapai 99% itu pasti dalam timeline, pasti 99%. But it will takes forever to close the 1% gitu. Ya karena itu pasti ada CR lagi. Iya sih. Terus apa, Ndra? Titik balik apa, Ndra, yang bikin lo jadi kayak sekarang, Ndra? Oh, jadi gini tuh. Di salah satu perusahaan, jadi gue setelah keluar dari Metro Data, itu CEO gue berpikiran, ini hard skill-nya itu udah kebanyakan. Nah ini udah, lo belajar soft skill deh. Belajar presentasi, belajar meyakinkan orang, belajar tone-nya gimana ngomongnya. Nah, di soft skill training itu, si trainernya bilang begini, kalau lu punya 10 jurus, berapa yang akan lu turunkan ke murid lu? Lu berapa tak? Mungkin nggak semuanya kali ya. 9 kali. 9. Iya. Nah itulah makanya dia bilang kungfu zaman sekarang udah nggak kayak dulu. Zaman dulu kan orang bisa terbang, duar. Nah itu karena ultimate-nya itu masih dipegang si gurunya. Gurunya berpikir kalau gue turunin, bisa-bisa dia ngelawan gue mati konyol. Nah si trainer itu bilang gini, kalau kamu punya 10 jurus, kamu kasihin 10 jurusnya. Nah, kalau kamu udah kasih 10 jurus, kamu akan berpikir gimana nyari jurus ke 11, 12, 13. Jadi lo akan terus evolve. Nah, selesai training itu, gue amalkan tuh. Ada anak baru, new hire. Terus dia baru lulus kuliah. Selama 1 tahun tuh gue ajarin semua ilmu gue. Active Directory, VMware, Symantec Backup, Microsoft Exchange, semua gue turunin. Sampai pas sudah 1 tahun, baru gue pikir, wah iya ya, apalagi nih gue pikir. Coba deh, gue belajar hacker seru kali nih ya. Akhirnya gue. Itu karena dia sudah ngerti semua ya? Karena dia udah ngerti semua. Dan dia juga udah jago. Pas sudah saat ini, bang, gue dipanggil gini, ya udah berangkat aja. Ntar kalau apa lu telepon gue. Akhirnya dia nggak telepon gue sama sekali. Sore-sore dia datang, solve bang, gue mantep lu. Enggak, tapi emang mesti begitu sih, Indra. Iya, akhirnya gue
Gue belajar security. Gue ngambil sertifikasi pertama gue itu Certified Ethical Hacker, CH. CH diajarin kan, ini SQL injection begini, gini, udah gitu macam-macam lah. Wi-Fi, eavesdropping itu terus macam-macam. Ada lagi namanya SSL pinning, udah gitu ada lagi SSL stripping, ada banyak lah teknik-tekniknya di situ. Iya. Akhirnya gue pikir, selama ini gue tuh hidup di dalam perimeter, gue nggak tahu apa yang terjadi di luar perimeter. Nah, kebetulan ada satu kampus nyediain, dia bilang nih kita bikin ada S2 tapi untuk security. Di situ gue ngambil kuliah S2, alhamdulillah lulus. Oh, lu S2 ya? Akhirnya. Di mana lu S2 dulu? SGU, Swiss German University. Anak SGU. Nah, udah gitu setelah lulus S2, itu gue join ke Niaga di Information Security Risk and Advisory. Baru lu masuk di banking itu baru yang lu masuk bilang di banking tadi ya? itu. Oke. Gitu. Berarti emang setelah lu mempelajari kalau kita harus menurunkan ilmu seluruhnya, kita akan, lu jadi nggak mentok kan? lu akan berpikir untuk apalagi nih belajar lagi. Lu masih basket? Gua sebenarnya masih basket, tapi pas pandemi ini gua nggak berani main. Teman-teman gua masih banyak yang main. Dulu gua di bank itu juga masih main gua. Lu di bank masuk sampai ini kan, sampai masuk ininya kan? Oh enggak. Gagal. Oh, lu gagal ya? Gagal. Ternyata dari bank dari cabang mana ada yang lebih tinggi dari gue, segini gue ya. Ini mah nggak ada tempat gue bilang, gue mungkin main guard kan gue. Dan kebisaan lu cuma center ya? Iya, cuma center doang. Ya udah. Bangsat Anda mengandalkan tinggi badan doang. Gue minta bola gini, tangan ini di sini. Gitu kan, pok gitu. Ya lah gue bilang. Gagal lah gue nggak masuk timnas, tapi gue sempat mewakili bank itu di turnamen di Tangerang lah. Oh gitu. Iya, sempat. Gila, yang gue tahu kan dulu dia anak basket nih. Anak basket, pulang kampus main. Gak ada kegiatan soalnya tadi muncul, buset. Udah nggak ada lagi, lu mau ngapain? Nyampe kosan, lu mau ngapain? Kalau nggak main CS tidur kan, bosen lu. Dulu soalnya kita kuliah di ini sih. Di pojokan. Di pojokan. Yang nggak ada. Yang kalau hujan datang kuliah pakai sandal jepit, nggak ada yang marah. Oke. Nah, berarti kan sekarang setelah lu dari bank nih, lu fraud internal kan ya? Lu internal dan eksternal, ya. Nah, terus habis itu lu ke perusahaan security yang ini nih? Iya. Yang Sekarang. Nah, perusahaan yang sekarang ini serem, tak? Kenapa? Gua aja nggak berani connect wifi kantor. Itu wifi kantor, sebelah kanannya ada Raspberry Pi. Nyolok ke wifi. Jadi gue bilang, ini bisa jadi orang sniff kan? Gue bilang, iya. Oh ya udah, gue aja nggak berani. Wah, bisa data gue di stripping semua, dapat semua. Lu pindah kerja jadi insecure banget tuh bang. Soalnya gue ke kantor itu tethering gue. Kalau udah mau buka Facebook atau buka apa, gue tethering. Emang apa sih yang lu takutin? Data leak. Kan ada NDA, tak? Misalkan nih ya, ada data tentang bank A yang bocor ke darknet. Misalkan data itu bocor ke darknet. Iya. Pasti di-trace dong, siapa yang punya data ini terakhir. Padahal gue nggak pernah ngebocorin ke darknet, buat apa gitu. Tapi kalau kita itu data gue, bisa gue yang kena, tak? Mau gue deny segimanapun, itu apa istilahnya, signature filenya itu menuju ke gue. Oh, karena lu menjaga data-data klien-klien lu Oh, ya? Nggak bisa. It's not that easy, bro. Iya dong. Kayaknya hidup gue jauh lebih bahagia dari lu. Iyalah. Udah punya kayak gini udah keren lu. Gua aja data gue umbar-umbar sekarang. Jangan. Nggak, terus insecure apa lagi yang lu rasain di sana?
Enggak sih, kalau insecure enggak sih. Insecure lu bangsat. Gue gak ngerasa insecure, gue cuma ngerasa gue harus lebih hati-hati. Oke, sekarang menurut lu sampai seberapa sih orang harus hati-hati terhadap kondisi saat ini? You have to always be careful. Bukan, maksudnya hati-hatinya tuh gimana? Sekarang kan Instagram nih, lu beli handphone semua, udah ada sosmed, Facebook, Instagram itu udah pasti orang connect tuh. WhatsApp udah pasti orang connect tuh. Ya. Nah, lu mesti ngejaganya tuh gimana gitu loh. Buat orang-orang pada tahu nih. Gitu loh. Yang suka post di Instagram deh misalnya. Apa yang perlu mereka jaga supaya anything about you. Ya nggak usah sosmed dong bangsa. Enggak juga. Kalau lu misalkan posting foto liburan, lu posting foto makan bareng, it's okay. Yang nggak boleh itu misalkan di posting yang paling banyak tuh ini posting bond. Oke, posting bond yang tadi nggak usah lah ya. Nggak usah ria-ria kayak gitu lah ya. Nggak usah segitunya lah. Emang sekarang ria lagi tren loh. Ya kayak gitu. Ria terus, ngomong aja lah yang ngomong. Woi, gua habis makan nih tadi habis 1 juta. Nah, itu masih boleh ya. Iya. Oke. Terus posting foto di kuburan. Ya misalkan, halo mah gitu, halo pak. Itu kan nama ibu kandung lu tertulis di nisannya. Iya benar bangsat. Iya kan? Iya benar. Iya. Ya, okay. Apa yang lu suka? Lu sepedahan, lu ngegame, ya it's okay. Tapi kalau misalkan sesuatu yang menyangkut identitas lu, gue sarankan jangan. Atau yang paling banyak tuh ini bro, lu komplain. Misalkan komplain ke pengurus apartemen. Nah, di situ surat komplain ini tertulis tuh nama lu, alamat lu, nomor telepon lu, sama ininya apa lagi? Nama, nomor telepon, sama alamat. Udah, tinggal cari nama ibu kandung. Oke. Tapi sekarang kan orang-orang banyak kalau isi form ya, kalau gue perhatiin ya, KTP-nya udah mesti dilampirin nih, isi nomor KTP, alamatnya ditanya lagi disuruh tulis. Iya, padahal ada. Padahal bisa cek di ini sistemnya. Iya. Dan sekarang formulir di Indonesia tuh rata-rata masih begitu semua, Ndra? Masih, karena nggak semuanya maju ke digital, semua all in digital. Enggak. Iya, enggak maksud gue, lu semenjaga-jaganya data lu pasti bocor. Iya, ujung-ujungnya lu akan bocor karena sistemnya masih kayak begini. Iya, gitu tapi nggak secepat itu kalau lu bisa menjaga puasa ria itu. Gue bukannya bilang lu nggak boleh makan, lu boleh makan bro, cuman puasa nggak sebanyak itu juga data yang tersebar. Terus apa lagi? Ada lagi ya? Aktifkan two-factor authentication di semua account lo. Oh, itu wajib ya sekarang? Wajib. Facebook, banking. Apa tuh two-factor authentication apa tuh? Oke, jadi password is what you know. 2FA is what you have. Oke, lu tahu password lo. Nah, tapi kan harus ada layer yang kedua nih. Biasanya pakai OTP, pakai SMS. Iya, misalkan login atau kalau lu nggak mau bisa pakai aplikasi sih. Ada beberapa aplikasi kayak punya Microsoft atau Google, itu ada Google Authenticator. Jadi pada saat lu login pakai browser baru, itu nongol tuh pop up. Truk, lu masukin password, keluar pop up-nya. Ini lu bukan. Kalau lu bukan, no, udah. Orang nggak bisa masuk. Itu tuh factor authentication ya. Sekarang udah banyak tuh diterapin di HP-HP tuh. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau seandainya yang data contact list segala macam, sekarang kan kita udah nggak bisa menghindari itu. Iya. Lu pesan Grab aja, pasti harus allow contact list. Betul. Lu pesan apa, semua harus allow. Betul. Bisa ngakses foto lu, bisa ngakses kamera lu. Nah, itu tergantung aplikasinya. Iya. Itu usernya yang harus pinter-pinter tak menurut gua. Contohnya gini, gua pernah download aplikasi buat scoring basket. Tapi dia mau ngakses ke kontak list sama internal media gua. Iya. Ya buat apa? Scoring basket, ngapain nyari nomor telepon, ngeliat nomor telepon? Kenapa mau nyari media? Udah mendingan di no aja cari berarti aplikasi jangan lain. Sembarangan lo ya pesannya. Nah, jangan. Orang Indonesia kan, oh ini bagus, udah yes, low. Tahu-tahu
ditelepon sama orang dari luar negeri dari mana. Nomor lu tahu dari mana ya? Dari situ, dari temen lu yang allow ini, jadi ngebaca kontaknya dia. Tapi sekarang kita udah nggak bisa menghindari loh. Betul. Yang kayak begini loh. Tapi lu bisa meminimalisir. Iya, bisa meminimalisir, tapi susah bro. Cuman itu doang kayak kita bisa. Kayak orang dulu bilang Zoom nggak aman. Sekarang semua orang pakai Zoom. Iya. Zoom memang nggak aman dulu. Tapi mereka udah punya duit bro, kan banyak duit, banyak subscribernya. Ya kan banyak yang pakai, dia punya duit, dia bisa ngasih duit buat betulin codingannya. Oh gitu. Iya. Iya ya, benar Zoom, ya. Gue tuh nggak aman, betul. Gue pernah POC bro. Oh ya? Iya. Gimana tuh? Satu, bisa masuk ke meeting orang tanpa ada embel-embel apa-apa. Oh ya? Nyemplung aja, kluk. Nah, bukannya harus ada password, harus ada PIN? enggak, dulu enggak. Oh dulu enggak ada. Dulu belum ada. Satu Oh. itu. Terus dua, bisa kontrol screen orang, ngeklik gitu. Itu kalau zoomnya running aja, itu bisa masuk kan, bisa kontrol. Nggak ada. Sekarang kan diklik 2 kali, request control yang punya ininya yes dulu enggak. Oh. Soalnya nih yang selalu dipegang tuh security selalu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Semakin nyaman, semakin less secure. Semakin secure, semakin gak nyaman. Tapi semakin kesini orang semakin mencari kenyamanan bro. Betul, makanya diakalin kan. Ada yang namanya fingerprint. Ini kan sekarang kan lo gak perlu masukin PIN, tapi pakai fingerprint aja. Itu kan udah nyaman. Lo tetap kontrol ada di lo. Tetap lo harus tap fingerprint. Tapi pas tidur juga mana bisa lo kontrol. Kalau pas tidur, iya, tiba-tiba tangan lo dibeginiin. lu tidur sama siapa? Bahaya banget. Bukan, kalau ada maling gitu. Loh, maling apa secanggih itu? Dia mau lu masih bangun lah. Dia mau masuk ke internet banking lu gitu, dia ambil handphonenya. Itu mah udah terlalu terlalu jauh lah, tak. Iya emang terlalu jauh bro, makanya sekarang kita ngikutin apa yang hype aja lah. Nggak, maksud gue gini loh, kalau semua orang ngerasain hal yang sama, kita kan jadi one of a million yang akan dicoba ditipu kan, maksud gue gitu loh. Betul. Iya kan? Jadi kalau menurut gue kalau misalnya masih orang banyak yang pakai ya udah loh, kalau lu nggak ikutin ketinggalan zaman lu. Iya. Iya benar. Kalau lu bahagia dengan itu nggak apa-apa, tapi kalau lu ngerasa anjing gue jadi nggak bisa ngapa-ngapain ini karena kayak Parno sendiri gitu loh. Iya. Iya kan? Jadi mending diikutin aja. Ya, tapi lu bisa minimalisir semua risk yang ada. Iya, foto di kuburan tuh yang penting. Bener gitu, bener. Gue baru sadar loh bro. Jelas banget ya nama ibu kandung. Udah kan gitu bang, kan gitu yang diselindungin. Nama, nomor KTP, nomor telepon, nama ibu kandung, alamat. Lu pasti ditanya 3 dari 5 itu kan? Pasti. Iya betul. Pasti 3 dari 5. Oh tapi gue gak punya kartu kredit, tenang aja. Luar biasa. Gak punya gue. Luar biasa. Sekarang kan udah zaman di sini bro. Udah nggak ada tuh ibu kandung kalau udah di HP. Nggak ada kan? Lu ditanya apa? Paling kan cuma password, PIN, OTP. Iya kan. Bener. Sekarang udah arah ke sana semua. NFC. Karena yang model lokal kayak model apa ya? Manual kayak gitu kayaknya emang udah harus ditinggalin sih kalau menurut gua. Konfirmasi manual. Lu bisa ngomong gitu karena kita tinggal di Jakarta, bro. Oh gitu ya. Coba di daerah lain lah yang internetnya slow, yang belum dapet 3G, masih manual, pasti ada pasarnya. Ya tugasnya Kominfo itu. Abut panggil Abut suruh sini. Cari Abut tarik ke sini Abut orang Kominfo. Teratakan lagi internet di Indonesia. Iya, kayak gue kemarin pulang kampung, buset, nggak ada itu online buat pesen makan. Gue bilang, aduh nggak ada. Ya, udah gitu internetnya nggak 3G juga. Lu balik ke mana kemarin? Ke Lampung. Oh ke Lampung. Nggak 4G. Pas di kota besar 4G. Oh. Keluar perbatasan, waduh, mapsnya udah nggak jalan, telat lagi sini gitu. Iya berarti jangan, kalau gitu bisa nggak ya? Jangan ajari orang yang di pedalaman itu
teknologi yang sudah kita pakai sekarang kalau menurut gua ya. Karena mereka infrastruktur mereka aja belum siap. Untuk apa mereka tahu? Betul. Iya kan? Tapi sebenarnya diajarin sih bisa, tapi harus diseimbangin sama kayak awareness. Harus ada awareness. Awareness harus tetap ada. Iya. Nih, gue mau cerita satu hal yang waktu dulu gue di bank itu gue sampai sedih tak. Kenapa? Jadi dulu tuh kan kita sebut aja boleh nggak nih? Gojek, Grab gitu. Dulu kan ada Uber, ada Gojek, ada Grab. Nah, udah gitu ada satu driver waktu itu Uber kalau nggak salah itu ini tak nggak dapat duit sampai 5 hari. Akhirnya dia kan komplain. Komplain ke banknya, pas dilihat di log banknya duitnya diambil. Tapi di Jawa Tengah. Bingung kan lu, padahal ini Uber di Jakarta. Kita cek logsnya, loh kenapa dia ambil di Jawa Tengah? Nah ternyata gini tak, dulu itu fraudster itu order online itu kan dapat plat nomor, nomor telepon dan nama. Itu dapat tuh 3. Terus di reject, terus order lagi, dapat 3 field reject terus gitu. Akhirnya apa? Si fraudster mendapatkan 3 nama itu. Akhirnya si fraudster telepon, "Halo Pak Tata, pengemudi online B sekian ya. Bapak dapat bonus nih Pak, tapi untuk mengaktifkannya Bapak ke ATM." Nah, di ATM itu dibikin daftar mobile banking. Iya. Nah, pas masukin nomor telepon si Gojeknya, si drivernya. Itu masukin nomor telepon si fraudsternya. Apa yang terjadi? OTP semua ke nomor fraudster itu. Jadi sore hari dia harusnya dapat duit, itu dicairin. Dapat duit dicairin. Oke, Ndra. Itu tadi ada case di supir Uber itu ya tadi ya? Iya. Ubernya kesian. Gue sih ngerasa ini orang udah capek-capek muter-muter Jakarta, panas-panas, mungkin sampai diomelin orang atau gimana. Toto sore dia mau ngambil uang buat anak istrinya, saldonya 0. Besoknya gitu lagi. Gila, manusia tuh sampai segitunya nyari duit ya. Jahat banget tuh orang itu sampai kita panggil aja deh. Waktu itu kita panggil Grab, Uber sama Gojek, kita panggil, kita sosialisasiin. Ini gimana nih? Kita juga. Lu sebagai apa waktu itu memanggil mereka? Sebagai orang dari bank itu. Oh. Iya, soalnya kasus fraudnya terjadinya di bank yang kemarin itu. Kita panggil, sosialisasiin, akhirnya mereka mengerti. Oke, nanti mereka bikin solusinya gimana. Akhirnya solusinya itu, kalau lu nelpon dari aplikasi nggak keluar nomor telepon drivernya, tapi nomor telepon si operatornya. Pantes saya sekarang nomor telepon tuh disembunyiin. Iya bro, karena itu biar nggak dipakai buat nge-fraud. Kesian. Gue sih kesian sih sama driver itu. Lu udah capek-capek nyari uang gitu kan, toto dicairin sama orang lain yang nggak tahu di mana gitu. Terus apa lagi bro? Lu kan sekarang di IT Sec nih, pasti banyak case-case yang lain. Banyak. Yang bisa lu ceritain, buat orang supaya ngerti lah. Tadi kita ngomong di sosmed kan ya, di sosmed tadi Facebook, Instagram, WhatsApp apa bro yang harus dijaga bro? Sama, 2FA. 2FA. Two-factor authentication. Satu, two-factor authentication. Yang kedua, lu bikin yang ngundang lu ke satu grup cuman dari kontak list lu. Ada tuh, ada kayak orang tiba-tiba diundang ke grup apa, taunya isinya malware, pada saat diklik kontak lu kesedot lah, atau keinstall malware ke handphone lu, gitu-gitu. Sekarang tuh kebanyakan di Telegram bro ya. Kemarin tuh gue sempat kena tuh Telegram bro. Ngeri. Telegram ngeri ya bro ya? Sebenarnya sih gimana aware-nya lu aja sih, soalnya mereka kan banyak chatbot. Kayak di tempat gue yang sekarang nih. WhatsApp nggak bisa ya chatbot ya? WhatsApp belum kayaknya. Tapi udah ada chatbotnya udah ada. WhatsApp udah ada, tapi yang WhatsApp for Business itu udah ada. Tapi Telegram chatbotnya udah ada engine-nya. Lu bisa bikin kayak AI gitu. Oke. Jadi kayak ada misalkan satu account add nama bank
_support misalkan. Iya. Nah udah gitu tiba-tiba lu diundang masuk ke itu dengan tulisan kalau ada masalah hubungi di ini ya. Cuma gitu, one day pas lu ada masalah, gue kayaknya ada nih akunnya nih gitu. Dia add-nya di Telegram. Oke, at least dari 1.000 orang yang di invite, kan pasti ada banyak orang yang aware kan? Banyak aware, banyak yang... Tapi ada juga kan, 1-2 orang, segelintir orang yang kena kan? Ada yang kena. Pada saat dulu kan ada masalah, tiba-tiba dia nanya, oke, boleh tahu nomor rekeningnya berapa? Nomor kartunya berapa? Ini tuh untuk autentikasi, boleh tahu tanggal lahirnya berapa? Udah itu dapat semua, udah tahu. Iya bro, itu kerjaan gue, ya itu browsing Telegram, ketemu lagi nih satu nih, report. Ketemu lagi nih satu nih, report. Oh gitu. Gitu, reportnya. Tapi gila loh, kayaknya sekarang tuh lebih banyak di Telegram bro. Kalau WhatsApp tuh gue lihat jarang ya. Jarang, karena nggak ada yang sedikit lah yang kayak gitu, sedikit. Iya, jadi buat para pengguna Telegram tuh hati-hati lah. Nggak, karena gue sempat case kayak begitu, tiba-tiba ada yang nge-report pakai satu nama produk di perusahaan gua, nyebarin apa gitu. Nah kebetulan nih orang aware nih, dilaporin. Nah kita kan jadi tahu tuh, ada modus kayak gini. Ada banyak. Nah apa ya langkah yang harus kita lakuin untuk hal kayak gitu? Kalau lu ketemu akun Telegram tuh biasanya di-ignore aja sih, udah. Kalau nggak kenal ignore ya, gitu aja. Kalau nggak kenal ignore aja, udah. Kalau yang nggak kenal aja bisa ngaku kenal loh kadang-kadang. Nah, itu makanya sebenarnya lu harus punya ciri khas yang cuman lu dan temen lu yang tahu. Contohnya nama gue lah, kayak gue ya, kalau gue, contohnya nama gue. Pada saat ada orang bilang Mr. Iputu atau Mr. Pratama, ini masih someone that I don't know, gitu loh. Nah, gue langsung bisa aware gitu. Gitu. Soalnya kalau di semua sertifikasi gue itu nggak ada indranya bro. Oh ya? Iya, iputu.pratama. Hampir semuanya kayak gitu, nggak ada middle name-nya. Indra kan middle name gue. Tapi Anda membongkar rahasia Anda loh di sini. Iya, salah. Tolong di-cut ya, edit. Nggak apa-apa. Ini kan buat awareness gitu. Iya. Kadang kalau kayak di bank gue yang sebelum ini, itu satu departemen itu punya password bro. Satu departemen punya password sendiri. Okay. Jadi pada saat ada orang kontak lu, iya nih, gue Tata, gue mau minjem uang dong, kok bisa kontak lu? Passwordnya apa? Pada saat dia nggak bisa ngerespon, ya udah, lu mah bukan Tata, lu bukan teman gue satu departemen. Tiap departemen punya passwordnya sendiri-sendiri. Iya, tapi masih mesti sampai segitunya ya. Loh iyalah bro, lu mau gimana? Gimana dia bisa mengetahui kalau lu itu Tata beneran? Video call, dia reject. Lu masa nggak kenal suara gue? Masih, ya telepon aja deh. Azas praduga tak bersalah lah bro. Ada bro. Itu di security itu all block dulu malah, baru satu-satu. Bedanya security di manual sama security di internet itu ya. Iya. Kalau di kita manusia azas praduganya tak bersalah dulu ya. Dulu semuanya satu dulu. Oke. Setelah lu kenal baru di 000. Kalau di security semua 0 dulu. Lu nggak bisa jadi satu ya lu nggak akan bisa udah. Tapi mikrotik satu semua bro awalnya bro. Ups. Iya kan? Iya. Cuma satu perangkat itu yang awalnya satu semua. Ya, semua firewall juga kan lu harus whitelist, lu grouping lah. Akses ke sini ini masuk whitelist. Ini maksudnya. Sekarang gue baru paham kenapa di perangkat-perangkat network itu tuh rata-rata tuh emang diblok dulu semua. Kita harus istilahnya zero trust, bro. Zero trust ya. Zero trust. Ya. Tapi kita nggak bisa lah nerapin di manusia tuh zero trust, bro. Tetap azas praduga tak bersalah tuh harus ada. Kalau nggak asik, bro, lu ya, kan lu kan zaman sekarang bilang, ya. Kan lu kan udah bilang, kalau manusia semuanya kan satu dulu. Iya. Setelah itu lu seleksi dengan 000. Tapi kalau di security IT
Enggak. Nggak boleh Semua kayak nol gitu. dulu. Semua nol dulu ya. Baru satu. Termasuk ketika gue WA lu, wah ini siapa nih? Passwordnya apa nih? Maksudnya apa nih? Kadang gue tanya, oh iya, NRP-nya berapa? Kan cuma lu doang yang tahu NRP lu. 1500002 lu ya? 02 lah. Udah, oh ya Tata, ada apa Tak? Oh iya dong. Gue kadang gitu. Kadang kalau gue dapat nggak usah dari itu Tak. Message di Facebook aja. Kadang gue gituin. Oh ya? Gue bilang. Gue tanya satu hal yang cuman dia dan gue yang tahu. Oke. Iya, misalkan oke. Kalau teman SMA misalnya, lu dulu kelas 3 apa? Nah, masa dia bilang, masa lu nggak tahu gue tahu lu, makanya gue tanya, lu kelas 3 apa? Tapi kan bisa lupa bro, orang kelas 3 apa tuh lupa bro. Ya berarti gue tanya hal yang lain lah. Atau Oke. dulu kalau main bola di lapangan apa namanya? Yang tahu itu cuman angkatan gue pasti main di lapangan itu. Iya. Itu penerapan secret question lah ya. Secret question lah istilahnya. Ya itulah. Jadi kadang iya kayak ada orang message gua gitu. Ndra minta nomor telepon lu dong. Ini siapa? Gua bilang gitu. Masa lu nggak kenal si ini? Nah itu sering tuh bro. Iya. Lalu gua bilang, oke. Gua tanya sesuatu yang nggak ada di profilnya dia. Misalkan pernah satu company. Oke. Dulu lu di company ini departemennya apa? Gak mungkin lupa bro nama departemennya. Masa lu gak tahu? Gue tahu lu dan gue tahu lu di departemen apa, makanya jawab. Lu di departemen apa dulu? Pas kita satu company. Atau kita salahin dulu biar dia iya gitu kan. Itu udah salah. Saya di company A. Oh yang di BSD itu. Iya. Oh padahal company-nya di Kuningan. Gitu. Ini juga bisa kayak gitu. Itu juga bisa kayak gitu. Iya, kalau kayak gitu gue pernah tuh sekali tuh kena pulsa. Wah itu gue benar-benar lagi kerjaan hektik, tiba-tiba teman gue nelpon minta tolong. Gitu. Woi siapa lu? Wah lu pura-pura gak kenal gue lu. Nah gue kan orangnya kan siapa ya, gue lagi sibuk juga gitu loh. Sometimes orang kayak kita aja yang udah ngerti masalah security kayak gitu, itu bisa kena gitu loh. Kayak temen gue kemarin cerita ada di ini bro, dari Telegram juga, Bitcoin. Dia main di salah satu exchanges lah ya, di Bitcoin tuh. Nah dia cari customer service-nya tuh, karena dia waktu itu mindahin dari mana ke mana nggak masuk. Dia cari di internet, disebutin alamat Telegramnya, dia dapet tuh ID Telegramnya, dia tanya-tanya. Tanpa dia sadar itu fraud juga. Gila, itu habis uang dia yang di Bitcoin. Nggak usah itu bro. Nih ada misalkan Instagram @nama telco. Iya. Lu nge-retweet ke situ kan. Lu nge-tweet, nomor telepon gua error nih gini. Ada yang nge-reply @nama telco _support misalkan. Iya. Halo mas, tolong DM saya nomor telepon sama ininya ya, sama apa namanya gitu. Apa yang lo lakukan bro? Iya, kalau lagi panik, ya kan? Pasti ngirim kan? Pasti ngirim. Iya, padahal itu fraudster. Yang @nama telco _support itu fraudster. Sadis. Lu langsung ngirim itu data lu, data ini, data itu. Padahal yang asli cuma @nama telco doang, ada centang birunya gitu. Nah ini fraudster. Tapi dia nge-search tuh siapa yang nge-tweet ke telco itu, terus dia nge-respon tek gitu. Itu ada bro kejadian. Nah berarti layanan yang bisa dikasih perusahaan lu itu berarti untuk handle yang kayak begitu lah ya. Kalau yang manual kayak gitu ya nggak bisa lah, tapi kayak yang serangan cyber atau apa itu namanya gitu. threat intel bro. Threat intel ya. Threat intel. Itu bisa lu jual jasanya ya. Bisa dijual. Atau jangan-jangan lu yang nyerang bro. Enggak lah bro. Gua mau hidup tenang aja lah udah. Nggak usah. Karena kan gitu kan kadang-kadang kan hacker itu bisa jadi penyerang, bisa jadi yang ngobatin kan. Betul. Iya kan. Betul. Ada red team, ada blue team, selalu seperti itu. Selalu ada gitu ya. Selalu begitu. Tapi gue di blue teamnya nih sekarang nih kebetulan. Di blue team ya. Gue di blue team. Gue jadi defensionare nih, pemain bertahan gue. Iya. Tapi kalau nggak ada red team lu nggak ada kerjaan juga bro. Kalau nggak ada red team pasti ada bro, banyak bro. Di luar sana yang ngetes tuh gue
Ya seperti gue bilang ke lu, 1 minggu tuh bisa 23 jutaan event. 23 juta event tuh serangan. Belum tentu. Kalau serangan di blok itu nggak jadi serangan. Oke. Kalau ada serangan, taunya tembus, wah itu baru attack, ya, bukan event. Oh, event tuh ibaratnya percobaan nyerang. Cobaan, attempt. Attempt. Canggih itu. Gue bisa sampai ngetrace IP penyerangnya di mana, sampai lokasinya. Oh ya? Ngeri itu. Gue anjay. Nah ini mau diterusin atau enggak tergantung si banknya. Gue udah dapet nih namanya si A, pakainya misalkan pakai operator ini, dia ada di sini. Nah itu tinggal tim anti fraudnya mau diterusin atau enggak gitu. Mau diterusin udah itu bawa ke Bareskrim dan lain-lain. Udah urusan dia. Jangan lu berpikir pada saat nyerang lu tuh nggak ketahuan, enggak. Oh, tahu ya. Lu tahu, cuman nggak dikejar aja, gitu aja sih. Nah, kalau kejadian kayak lu, gue pernah bro kejadian juga. Oke. Tapi nggak sampai ini sih, nggak sampai kena. Jadi untungnya kejadian itu, gue ditelepon itu jam 1 siang. Oke. Gue habis makan siang, gue habis minum kopi. Jadi saraf gue masih nyambung semua lah. Oke. Atau ditelepon suara cewek. Suara cewek itu mirip banget sama suara adik gua. Kakak, aku di kantor polisi kak. Dia bilang gitu. Hah? Kantor polisi ini Dik? Iya kak, aku di kantor polisi, aku nabrak orang, tolong kak, tolong gitu. Gue yang wah langsung tung gitu kan. Langsung biar saya bicara. Dia bilang gitu. Wah siapa? Saya kompol ini dari polisian ini. Saya bicara dengan siapa? Dia bilang gitu. Nah di situ gue langsung nyambung otak gue. Kalau ini emang adik gue, dia akan ngomong, ini kakak saya, namanya Putu Indra. Bapak ngomong aja sama dia. Dia nanya siapa, saya bicara dengan siapa? Gue bilang, saya Roy Hambali pak. Lalu tau gak dia bilang apa? Bapak Roy Hambali. Ya Roy Hambali siapa? Adik bapak kami tangkap di ini, nabrak orang, mau kabur ini. Pokoknya bikin gue down lah. Dari itu gue ketawa-ketawa. Ya lah Roy Hambali siapa? Maaf ya kalau ada namanya Roy Hambali ya. Kalau ada viewer ini namanya Roy Hambali, saya minta maaf. Ya udah, akhirnya udah selesai ngomong gitu. Saya mau ini, udah bapak ke kantor. Gue bilang, maaf pak, tapi saya orang tua bilang saya anak tunggal pak. Gue bilang gitu. Dia bilang, oh gitu. Tek, udah tutup. Emang begitu? Hah? Begitu dia udah tahu modusnya ketahuan, udah langsung dimatiin. Iya. Dia nyari korban lain. Iya, walaupun gue punya adik, tapi maksud gue melindungi dia untuk melebarkan taunya dia gitu. Iya. Gue sebut nama gue Roy Tapi Hambali. kan itu kita dalam kondisi sadar. Nah, iya. Nggak dalam kondisi panik kan. Betul. Itu betul. Kalau itu kejadian jam 2 pagi, mungkin gue kena juga. Lagi ngantuk-ngantuk gitu kan atau apa sih gitu aja. Wajar bro, gue juga manusia. Lo pikir gue aware 24 kali 7? Bener. Ya orang kayak kita aja bisa ketipu gitu loh, yang tiap hari udah di bidang itu gitu loh. Iya, benar. Ya tapi susah lah. Terus apa lagi bro? Tadi lu katanya mau cerita apa? Ada satu case yang wah. Menurut gue wah. Ini apa nih, cyber atau bukan? Mix ya? Mix. Jadi ada case kita nangkep SQL injection attack bro. Untuk apa? Untuk ngerubah nama nomor telepon, nama ibu kandung, dan juga ini nama tanggal lahir. Apa yang terjadi kalau di satu institusi nama itu berubah semua? Ya kalau jadi kayak gitu kan lo hilang bro. Lo punya utang nih 100 juta. Terhutang atas nama Adinata Trita Budi dengan nomor. Ternyata tuh namanya semua diganti. Oke. Udah gitu kan kita cari nih orangnya, cari. Wah, ternyata jam segini. Sini dapat CCTV-nya, bro. Oke, terus? Lu tahu nggak yang lakuin siapa, bro? Satpam di situ, bro.
dalam hati gue, anjir, gue dapet ilmu ini pas gue ngambil S2. Dia udah bisa ngelakuin ini dan banyak ketahuan dan itu udah berbagai attempt, walaupun pada saat diganti kan di match, wah ini berubah nih, ada yang salah nih, di restore datanya, balik lagi, tapi attemptnya berulang. Ya udah, dikasih ke anti fraud, ditangkap lah itu satpamnya. Lu bukan bagian anti fraud ya? Enggak, ada departemen sendiri, departemen anti fraud ada. Oke. Jadi gue melaporkan adanya dikasih fraud, buktinya ini, lakukan ini, begini. Buktinya ini dari IP ini di komputer ini dari cabang ini, jam segini, ini CCTV-nya. Udah nggak bisa menghindar, bro. Gila ya. Pemerintah juga gitu ya, bro. Wow. Pemerintah sekarang lebih gila ya untuk nyelidikin kayak gitu ya. Makanya gue tuh heran ya, kadang-kadang yang dari KPK bisa nangkep gitu, ngejelajahin itu gimana caranya itu? Tuh keren lah itu. Itu ada cara sendiri dan kayaknya itu resep masing-masing deh kan. Dia bakal mau nge-share. Kayaknya itu resep mereka masing-masing sendiri. Tapi frankly speaking ya, kayaknya kita pun udah udah diawasi dalam tanda petik. Oh ya? Contohnya waktu zaman gua di kantor-kantor lama tuh, jadi tiba-tiba tuh gua nggak dapat undangannya, tapi teman-teman gua dapat undangan dari Departemen Pertahanan, bro, untuk simposium pertahanan cyber Indonesia. Oke. Kita nggak pernah apply, kita nggak pernah apa-apa, bro. Tahu undangannya datang. Berarti kita emang udah kelacak ya, gerak-gerik kita pun udah kelacak ya. Sebenarnya udah tahu, cuman diem aja. Iya. Bukan karena mereka nggak tahu ya. Iya, mereka nggak tahu. Mereka senyum kali. Iya, teman-teman gue dapat undangannya, bro. Kaget gue, lu dapat enggak, gue nggak dapat. Gue bilang, berarti gue langsung gue pikir, wah ini emang gue disimpan atau emang gue gak dipanggil? Apakah belum ketahuan? Belum dibutuhkan gitu, nggak tahu. Sampai teman gue tuh cerita, dia bilang pas di undangan itu dia bilang yang datang itu tato dari leher sampai tangan, bro. Oh ya? Iya, tapi jago banget. Jaring bukan? Bukan ya? Nggak tahu gua. Pokoknya teman gue cerita pas di situ dia mau bikin namanya Cyber Desk. Dulu kan kita belum ada angkatan perang cyber. Jadi untuk melatih tentara nasional kita terhadap untuk cyber defense. Di Indonesia sudah mau diterapin itu ya? Udah mungkin 5 tahun yang lalu. Udah. Cyber defense, angkatan perang cyber. Yoi, angkatan kelima. Darat, laut, udara, polisi, cyber. Gitu. Nah, karena belum ada nih yang angkatan cyber, nah ini ngambil dari sipil. Sampai ini kuat, ini jadi, baru dilunculin. Ini loh, angkatan perang cyber kita. Yang sekarang masih sipil. Nah itu, dia bilang, sampai temen gue bilang, si orang Dephane bilang, inilah yang gue suka dari orang Indonesia, dia bilang. Walaupun dia malamnya jadi hacker atau melakukan hal-hal yang ilegal dalam tanda petik, pada saat ditulis negara memanggil, mereka datang, bro. Salut. Makanya pada saat itu negara memanggil Anda, kita sangat datang. Nasionalis, bro. Ternyata kita masih nasionalisnya masih tinggi. Tapi itu tahun berapa, bro? Mungkin 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu ya? 5-6 tahun yang lalu lah. 5 tahun yang lalu ya? Oke deh kalau gitu. Gila, seneng banget sih gue hari ini kedatangan cyber security. Waduh, ngeri. Gue gak datangin Intel di dunia nyata, Intel dunia maya ini. Yang selalu melakukan forensik terhadap serangan-serangan cyber gitu. Yeah. Tapi info dari lu sih berharga banget sih buat orang-orang ya. Mudah-mudahan ini oke lah dan bisa diedit dengan baik lah. Amin. Oke, Ndra, thank you udah datang, Ndra, di podcast Orang Biasa hari ini. Dan sebelum gue tutup, seperti biasa gue memberikan lo cindera mata. Waduh. Apa nih, martabak? Bukan. Ini alat pelindung diri aja, bro. Thank you, Nita. Podcast Orang Biasa. Luar biasa. Ini bukan podcast biasa. Tau nggak kenapa bukan podcast biasa? Kenapa? Podcast biasa nggak ada orangnya, Ndra. Oh iya.
Iya dong. Orang gue bilang podcast orang biasa, lo bilang podcast biasa. Podcast aja. Biasa. Oke, dan podcast kali ini thank you Putu Indra udah datang. Thank you Tata for hari inviting. ini dan sekali lagi ini podcast orang biasa dan ini bukan podcast biasa. Kenapa bukan podcast biasa? Karena podcast biasa nggak ada orangnya. Iya. Liu U Se San Ol I.